Kalau ada kata-kata berani mati itu kan kesannya kan mau perang toh. Nah ini jangan-jangan nih pasukan berani mati ini memang sengaja pengen bikin panas. Niat mau ngajak ngisruh. Lama ini saya nggak dengar kabarnya Pak BY. Ayahanda dari Mas AHY ini. Mana ini? Nah, setelah lama nggak muncul, ya Begawan pengen ngangkat ini Pak BY ini, yang lama angslup di perpolitikan Indonesia. Koyo Entoseno, ambles bumi. Lah nampaknya ini yang gerah sama berbagai manuver-manuver politik Pak Mulyono ini, ya, termasuk justru Pak SBY juga. Dan apakah ini ada kaitannya dengan G22 September besok? Mulyono, ya mesti kita tunggu sampai tanggal 22 September. Mau ada apa ini? Mau buat acara apa lagi nih? Ini orang-orang relawan yang menyebut dirinya sebagai pasukan berani mati. Sebenarnya siapa sih mereka itu? Ya mbok sudah loh. Wong jabatan Raja Jawa wis mau berakhir, tinggal saknyu. Diterima aja lah, aja malah gawe situasi makin panas makin genting. Sampai-sampai Pak BY itu mengingatkan tidak boleh ada matahari kembar. Ini pesan Pak BY loh, sebagai mantan presiden loh. Mungkin ngasih saran agar rencana apel akbar itu di Tugutani yang besok mau berlangsung tidak direalisasikan. Nah ini peringatannya juga harus didengar itu para aparat. Untuk menelisiknya, Om Begawan sudah nanya ke beberapa teman, jaringan dan kenalan di berbagai wilayah sana. Kok nggak pada kenal tuh, nggak tahu termasuk siapa itu si Sukodikdo Wardoyo ini yang katanya jadi koordinator relawan berani mati. Berani hidup saya malah gumun, berani mati kayak kancane. Berani mati mau apa? Berani hidup untuk membangun negara ini baru hebat. Nah apa ini hanya isu belaka? Tes the water, tes ombak, buat manas-manasi situasi, kan ya mau serah terima jabatan. Setelah sebulan lagi 20 Oktober ganti presiden. Ya mengapa ngompol perlu baleni ngupas lagi, mengupdate lagi nih? Ya beneran biar berhenti, benorasi itu. Kadang namanya akbar, kabar, isu itu bisa kejadian beneran. Ya monggo dari pihak aparat ini bisa sampaikan ke publik. Apa benar itu besok tanggal 22 September mau ada apel akbar, acara pasukan berani mati. Ini tak kasih tahu ya. Hingga November itu ada hajatan besar berturut-turut dan itu hajatan politik bangsa. Pilkada serentak yang diselenggarakan di 560-an kabupaten kota dan 34 provinsi. Ya pasti banyak ketegangan. Banyak persaingan, banyak wong mumet, ini banyak orang yang terima sembako. Dan di saat menuju ke sana ini, kita harus fokus mendidik rakyat dalam hal politik. Dan suasananya dibuat sedemikian nyaman tentramnya. Jangan sampai ada benturan, bentrokan, adu otot, adu fisik, jangan sampai. Nah, bagaimana caranya memilih seorang pemimpin? Itu bukan malah menambah tensi tinggi, pasukan berani mati. Kalau ada kata-kata berani mati itu kan kesannya kan mau perang toh. Oh, no. Nah ini jangan-jangan nih pasukan berani mati ini memang sengaja pengen bikin panas. Niat mau ngajak ngisruh. Itu sebagai bagian masyarakat, tolong ikut jaga situasi politik nasional. Bukan nambah ngipasi, ngompori. Yang dibutuhkan itu justru ngadem ke suasana. Mendinginkan situasi. Loh, biasanya para pembela yang membabi buta, yang enggak buka nalarnya, enggak pakai logika ini, itu pembela yang sulit diajak bicara. Pasti dia seorang pemuja dan penjilat. Itu pasti ora dinyang. Mau sok-sokan mau ngumpulkan sampai 20.000 orang. Dingoni orang. Tingoni tahu, dikasih makan enggak tuh 20.000 orang itu. Lah apa iya, mbok kira gampang ngumpulke wong sak akeh-akeh kuwi.
dalam bentuk relawan loh, bukan bentuk orang dibayar loh. Nah, wong dibayar teko tengok-tengok mangan mulai nggak masalah. Nah, tinimbang ngumpulke banyak orang, nanti malah tugas mereka nyari nafkah terganggu, mengganggu lingkungan, mengganggu perjalanan lalu lintas dan sebagainya. Ngapain? Gimana bila terjadi keributan di rumah tangganya nanti? Apa kalian bisa tanggung jawab? Ya, bikin aja lah cerita-cerita, narasi, ngebelain si Mulyono misalnya. Kalau jenengan pemuja penjelian, ya kasih buat konten-konten untuk membackup atau mengkanter kontennya Om Begawan. Nggak apa-apa, mari kita adu nalar, adu pikiran, adu pendapat, orang adu otot berani mati. Memuji-muji masih boleh silakan, atau menjelaskan tentang penggunaan private jet si KAE supaya tidak digoleki KPK. Itu lebih bermanfaat dan rakyat jadi cerdas. Kalau ada tuduhan Gibran dapat uang dari Pak Menteri tiap hari Sabtu, ya dibantah. Itu tuduhan Rocky Gerung, serius itu. Banyak yang harus dibantah kalau panjenengan itu para relawan-relawan pemujanya keluarga Pak Mulyono. Kan gampang kok. Nggak usah pakai ini, ditenani rawani. Ini Jakarta juga mau pilkada ini. Antara Mas Pram berpasangan dengan Sidul Rano Karno sama Ridwan Kamil. Mosok mau dibuat usrak. Nah, dalam kalkulasi Begawan ini apabila melihat cara kelompok satu ini bicara, tanggal 22 nggak akan ada kumpul-kumpul. Biasanya. Ini kacamata Begawan. Dan bila ada mau ngumpulin 20.000 itu angel, itu hanya menggertak aja mereka itu, gaya itu. Berlagu ben dikira bisa ngumpulin 20.000 relawan. Relawan itu cacahe. Jumlahnya cuma puluhan atau ratusan, ngumpulin 20.000, gampang men. Atau biar dianggap jagoan. Nanti bila benar kejadian itu ada kumpul-kumpul, yang datang itu bila ditanya apa tujuan datang, paling ya mau mesam-mesem, orang mudeng, disangoni tok kon mangkat. Ya palingnya gitu. Gak akan ngerti so ngapain ngebelain Pak Mulyono, ora mudeng. Isine ya wong golek duit. Golek dibayar, penting nampa amplop mangan sego bungkus Sunda. Oh malah ora beda karo 212. Nah, kaitannya sama Pak BY, yang tadi Om Begawan mau ngebahas tentang mantan presiden kita ini. Kemarin kan ada acara di DPP Demokrat, ulang tahunnya partai itu. Presiden ke-6 ini bilang, negara akan kacau jika mataharinya banyak. Matahari siji panasnya ra umum. Itu loh bos, matahari siji sumuke ra umum lah. Nah, ini tentu maksudnya bukan itu. Maksudnya itu di politik itu hanya butuh satu pemimpin yang didengar dan dianut, jadi tauladan. Makanya jadi pemimpin itu ora gampang. Nah, Mulyono jabatannya merampung loh. Sudah 2 periode loh. Nah, membesarkan Demokrat saja setelah lengser menahan diri itu Pak BY. Menyerahkan pengelolaan partai pada pengurus yang baru. Nah, ini saya lumayan kaget loh. Kaget. Ngerti ini Pak BY menahan diri hingga 5 tahun lamanya itu kan. Kaget saya, dia mengakui dia baru membuka, baru ke DPP Demokrat lagi setelah 5 tahun itu. Ya itu tuh menahan diri supaya tidak terseret-seret dalam hal politik yang sekarang carut marut ini. Meskipun dia mantan presiden kan ya harus jadi teladan bagi para politisi-politisi. Apapun dia mantan presiden. Padahal itu mau partai institusi yang telah memberinya tempat istimewa loh. Pak B aja bisa menahan diri kok. Lah ini sudah 2 tahun loh menjabat presiden mau lengser aja aneh-aneh itu. Mbak ya nyuntuh sama Pak BY. Pak BY mungkin ya bisa menunjukkan AHY dan Mas Ibas. Buktinya hingga sekarang baik-baik saja, nggak jadi presiden kayak bapaknya. Ya nggak masalah. Bapaknya tak perlu repot-repot nyarikan jalan politik kok, dia cari sendiri. Meskipun memakai kendaraan partai politik yang didirikan oleh Pak BY. Nah, perjalanan kehidupan ini sesuatu yang panjang. Ada contoh atau teladan lain, Mbak Puan,
Sampai sekarang yang belum pernah dicalonkan loh. Kurang ngopo Mbak Puan itu. PDI Perjuangan juga partai besar. Menang 3 kali berturut-turut hat-trick. Bukan partai ecek-ecek. Pas pilpres kemarin nggak dicapreskan, ya nggak masalah orang muni-muni. Nggak masalah. Jadi wakil ya orang muni-muni, nggak masalah dicalonkan. Ini kenapa ini? Para pembela-pembelanya yang mau ngumpulin 20.000 orang itu maksudnya apa? Kurang. Oh no. Masih pengen. Jangan serakah. Manusia serakah itu nalarnya memang nggak bisa difahami. Karena nggak pakai nalar, nggak pakai logika. Kemaruk. Apa-apa pengen diminta, kabeh dijaluk. Pengen selalu jadi sorotan, jadi perhatian, caper, dan sebagainya. Lah apa posisi anak-anak Pak Mulyono masih kurang beken, kurang hebat. Itu kekayaannya sudah menggunung, searat-arat. Buh, piye carane saya juga nggak tahu lah. Kok tiba-tiba menggelembung sebegitu besarnya. Anak pertama bakal jadi wakil presiden. Gitu. Menantu atau suami anak kedua dari wali kota pengen jadi gubernur Sumatera Utara, nek menang. Sing cilik dhewe wis dadi ketua umum partai dalam 3 hari blus bim salah bim. Ya bila mau jujur, siapa politisi negeri ini yang bisa sehebat itu? Nggak ada, Bos. Namun akhirnya kehebatan jadi tidak bernilai. Ora enek manfaat. Ora dong gumun itu, masyarakat orang gumun itu. Nggak terheran, sebab dicederai dengan apa yang dilakukan sekarang ini yang membuat buruk si Mulyono sendiri. Akhir jabatannya jadi wirang. Kalau orang Jawa itu ada istilah satrio wirang. Satrio yang akhirnya harga dirinya menurun itu. Justru kita semua bertanya ini, apa nek bapak ora cawe-cawe, ora melu-melu, ora turun tangan, ora bantu blas. Apakah anak-anak dia bisa ada di posisi sekarang? Mereka sudah keluarga semua loh, bukan anak PAUD dan atau TK loh. Yang masih mesti dicampuri si bapak, kudu dituntun, kudu dikawal sama orang tuanya. Ini makin hari makin bertambah tuh yang kecewa sama Pak Jokowi. Ini fakta lah. Saya bukan mau ngompor-ngompor. Sebenarnya kami ini sangat mencintai keluarga Pak Mulyono. Awalnya ketika berjalan dengan baik, dengan kesederhanaannya, dengan contoh-contoh Jawa-Jawanya. Kalau ngomong nek sekti ojo mateni, nek subuh ojo pamer dan sebagainya. Dulu kita sekarang belas. Ini semua yang dilakukan dia disorot dari berbagai sisi. Sangat memprihatinkan sekali saat ini. Kawan paham loh. Orang tua tentu pengen bantu anak-anaknya supaya menjadi orang anak yang hidupnya tidak susah. Nih salahnya semua pengen serba instan, serba cepat. Kayak gawe mie instan itu loh. Cemplungke banyu udek-udek mateng. Serba cepat loh. Lah buah bila tak matang di pohon, ya rasanya bisa dipercepat matangnya, dikarbit, tapi ya rasanya ora karu-karuan. Malah kadang-kadang sobat demi dengan matang dibantu atau dikondisikan kan beda banget. Matang secara alami dengan matang secara karbitan beda. Nah, cara memberi kasih sayang pada anak itu tidak tepat menurut Om Bengawan. Hingga 20 Oktober dia bisa ndablek dengan omongan orang. Termasuk di Ngompol ini yang terus mengkritik. Bukan menghina loh saya itu, mengkritik, memberi masukan. Tapi coba setelah turun dari jabatan, iso runyam tuh. Proses hidup yang wajar harus dipahami. Kadang memang di atas, kadang memang di bawah. Harus dipahami. Semua sudah ada yang mengatur. Gak ngerti, sulit diterima nalar ini. Ngapain para pembela sampai mau apel akbar mengumpulkan 20 orang relawan berani mati. Menamakan diri dengan hebat, pasukan berani mati. Nanti saya mau buat kaos di sini. Pasukan berani kenyang. Berani mati saya nggak berani mati. Om Bengawan nggak mau mati sia-sia, ngapain itu? Nek mau mati ya mati aja sendiri tuh, nggak usah ngajak kancane, nggak usah ajak orang lain lah. Ini sama ini. Sekarang kan September. Sesuai catatan sejarah. Kan dulu sempat ada G30S PKI. Pasti G22S Mulya ini gak ada kaitannya memang.
Tapi kan aneh, mengapa baru muncul sekarang ini? Ini sok-sokan bilang akan melawan anasir-anasir jahat segala macam. Gak usah aneh-aneh lah. Paham banget ini. Dan secara pelan-pelan rekam jejak atau pelaku perilaku yang tidak pas makin hari makin terbuka. Ada fufu fafa dan sebagainya. Oke lah, sebelum saya mengakhiri ulasan saya tentang Pak SBY yang begitu sabar, meskipun dulu juga tak kritik, saya ingin memberikan support kepada tim Indonesia yang nanti akan melawan dari tim Australia dalam sepak bola. Moga-moga menang lah, paling tidak imbang, seperti ketika menahan Arab Saudi kemarin. Ya, oke lah, mari Garuda untuk tetap berjuang untuk memberikan kebanggaan bagi Republik Indonesia ini di kancah persepak bolaan. Gitu ya, sampai jumpa di lain kesempatan, kita nonton nanti malam. Dadah.